Oke, baik teman-teman semuanya, di sini saya Krisna Dwi Jaya sebagai moderator sekaligus pemateri, dan di samping saya ada Lita sebagai pemateri. Di sini saya kami dari kelompok 2 akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai fungsi-fungsi Al-Quran menurut ilmu pengetahuan. Nah, dari buku yang sudah saya baca itu bahwa saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi Al-Quran. Yang pertama itu, kelompok pertama itu tentang fungsi-fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai kitab suci Al-Quran yang dimana pengaruhnya itu sangat besar bagi kita selaku manusia di bumi ini. Terhadap apa? Terhadap pemikiran dan keilmuan yang ada. Di dalam Al-Quran itu kita harus meyakini bahwa benar adanya bahwa ketika pemikiran, keilmuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tersampaikan juga di dalam Al-Quran. Nah, yang kemudian lanjut kepada fungsinya, yang pertama itu fungsi sebagai petunjuk umat manusia. Kenapa demikian petunjuk umat manusia? Karena ketika kita sebagai umat Islam itu, kalau tanpa tidak adanya Al-Quran, bagaimana kita menuju kepada arah jalan yang lurus? Bagaimana kita menentukan arah yang mana yang baik dan mana yang buruk? Nah, disitulah Al-Quran ada diturunkan dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, dan kita selaku umatnya bahwasanya kita diberikan petunjuk itu dari Al-Quran, bahwasanya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan sepenuhnya, sedetailnya. Kemudian yang kedua itu fungsinya terkait keselamatan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Amin. Karena kenapa demikian? Dan karena ketika kita lahir dari sejak bayi sampai sekarang itu dididik, dibina oleh orang tua kita, yang dimana yang kita tidak sadari bahwa orang tua tersebut memberikan kita ilmu, pengajaran bagaimana kita tata cara sholat, bagaimana kita mengaji itu dengan benar, itu disampaikan ilmu bahwasanya kita di masa depan itu harus bisa dan menjadikan contoh nanti buat anak-anak kita ke depannya bagaimana caranya kita menjadi seorang orang tua yang baik dan benar. Amin. Dan benar yang terakhir itu mendorong manusia untuk senantiasa memiliki akal pemikiran, yang dimana akal pemikiran tersebut ketika kita terjerumus kepada masalah itu, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan kita memiliki akal itu untuk meninjau jauh bahwasanya ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah, kita bisa mempunyai akal. Dan menurut Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa ketika untuk kita bisa menggunakan akal tersebut, kita bisa memahami bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan dengan menurut Al-Quran dan pandangan itu sendiri. Oke, lebih baiknya langkah lanjutnya itu kita sampaikan oleh anak kelompok A. Sok. Sebelumnya pada moderator kelompok 2 yang telah memberikan kesempatan saya selaku perwakilan dari anak kelompok A untuk menyampaikan materi mengenai fungsi Al-Quran dan lebih spesifik terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman semua juga minggu lalu kita sudah membahas mengenai fungsi daripada Al-Quran. Ada yang masih ingat gak apa saja fungsi daripada Al-Quran yang minggu lalu disampaikan oleh saudara Ayub? Ada yang masih ingat? Fungsi teman-teman. Pembeda. Terus keselamatan. Obat. Ya, dan salah satunya fungsi daripada Al-Quran itu sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Nah, di dalam Al-Quran itu ilmu pengetahuan itu banyak dibahas ya teman-teman. Di sini saya akan membahas ada 6 ilmu pengetahuan yang dibahas di dalam Al-Quran. Al-Quran itu membahas mengenai pengokohan kreativitas
dalam agama Islam sehingga dapat memperkuat dan menghilangkan keraguan kita. Keraguan atas apa sih? Ya tentu saja terhadap Allah Subhanahu wa taala. Belum berselang lama juga ya viral video yang ada pertemuan dua air laut tapi tidak bercampur itu. Di TikTok kan banyak ya, hasil lewat FYP. Benar-benar nyata. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan hukum-hukum jika kalian ya teman-teman membaca juga memahami terjemahannya gitu. Salah satunya ada hukum tentang pernikahan, ada zakat dan juga warisan. Kemudian yang ketiga, ada ilmu tasawuf. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu tasawuf? Jadi di dalam Al-Quran itu Allah itu memerintahkan kita untuk mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak dan batin. Gimana sih Allah itu, cara Allah bisa mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak dan batin setiap umat manusia, yaitu dengan Allah itu memerintahkan ajarkan kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia. Misalkan di dalam Al-Quran dibahas bagaimana kita menjadi orang yang sabar atas segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, baik. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Oke, baik, itulah tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Nah, itu akan disampaikan langsung oleh saya sendiri. Berdua saja. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan mengenai keutamaan ilmu pengetahuan. Nah, berbicara ilmu pengetahuan ya, dalam Islam khususnya umatnya itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, ya kan? Nah, bahkan dalam surat bahkan ayat pertama yang turun di Al-Quran kan Iqra gitu. Jadi bacalah. Nah, dari situ juga udah ini berarti ya keutamaan ilmu pengetahuan tuh ya kita sebagai umat Islam tuh wajib menuntut ilmu. Nah, dalam Rasulullah SAW juga pernah bersabda, jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Itu ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Di sini itu adalah ilmu merupakan warisan para nabi. Ada dalil yang mengatakan bahwa sesungguhnya para nabi itu tidak akan pernah mewariskan uang perak, uang emas, tapi sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Dan barang siapa yang telah mengambil bagian yang banyak itu ilmu. Terus yang selanjutnya, keutamaan ilmu yang selanjutnya di sini adalah orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Akan disampaikan oleh kelompok B. Padanya kami persilakan. Minta perhatian teman-teman. Terima kasih kepada pemateri utama yang telah memberikan kesempatannya untuk poin anak kelompok B, yaitu keutamaan ilmu pengetahuan. Nah, pertama, ilmu itu berawal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu enggak? Enggak. Ada dua. Enggak. Nah, yang pertama. Kauliah. Ada yang tahu kauliah itu ilmu apa? Kalau kauliah itu ilmu yang di alam. Untuk kauliah itu ada yang tahu? Apa? Nah, ini tuh ilmu atau wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT yang ada di
di dalam ayat suci Al-Quran. Wahyunya itu dijadikan sebagai pembelajaran untuk mengetahui agama Allah SWT. Itu menurut yang saya baca, yaitu buku tentang kalam, salaf, ilmu kalam yang ditulis oleh penulis Syekh Abdul Aziz. Jadi dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ilmu itu untuk manusia supaya memiliki tujuan dan arah yang jelas. Contohnya pada kisah Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam alaihissalam ini adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau atau Nabi Adam alaihissalam itu diberikan ilmu pengetahuan, dan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam itu sangat disanjungi oleh siapa? Ada yang tahu? Siti Hawa. Oleh iblis. Jadi keilmuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam itu benar-benar disanjungi oleh para malaikat. Jadi malaikat pun sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena ilmu pengetahuan yang telah Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam itu juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Kalau masalah ayat 31 atau ayat berapa, pokoknya Al-Baqarah aja 30-an kalau salah. Karena ilmu itu tidak akan habis. Ilmu itu dianggap sebagai anugerah, dan ilmu itu tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Bagaikan ilmu itu memang sangat bermanfaat bagi manusia, sedangkan harta itu kayak misalkan dimiliki oleh Firaun gitu kan. Nah, kalau ilmu itu pasti Allah kasih kepada seseorang yang mencintai Allah SWT. Artinya kan? Ya, artinya. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarah awan, kemudian mengumpulkan adanya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Nah, fenomena air hujan itu merupakan ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan kauniyah, itu yang termasuk kauniyah. Sedangkan tadi ayat yang dibacakan oleh saudari Leni itu termasuk dari kauniyahnya, wahyu Allah. Yang ini yang dapat disampaikan, artinya mohon maaf. Itu tuh Assalamualaikum. Selanjutnya itu masuk ke kelompok anak C, yaitu tentang dalil Al-Quran dan hadisnya. Yang salah satu saya ambil itu pada Quran surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat ke-11, yang artinya bahwa niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu derajatnya di antara kamu, dan orang-orang yang beriman beberapa derajat. Nah, itu dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Dan kemudian menjadilah ayat ke-11. Nah, untuk hadisnya itu saya mengambil dari hadis riwayat Al-Tirmidzi yang berbunyi, barang siapa keluar untuk menuntut ilmu maka ia akan menuju di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita dari sekolah dasar sampai sekarang itu yang intinya menuntut ilmu, pergi ke sekolah itu dalam artian sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita mendapatkan hidayah, pahala di dalamnya, hikmah dan sebagainya. Nah, itulah mungkin akan lebih jelasnya dibahas dari anak kelompok C. Dipersilakan. Terima kasih kepada
ilmu pengetahuan. Oke, sebagaimana yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 122, artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin itu berangkat ke medan perang. Jadi apabila peperangan tersebut memang bisa dilakukan oleh sebagian orang muslimin. Nah, tetapi harus ada juga pembagian dalam masyarakatnya. Jadi sebagian berangkat ke medan perang, sebagiannya lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu Islam. Dengan begitu, ajaran-ajaran agama bisa diajarkan secara merata, serta meningkatkan kecerdasan umat Islam juga bisa ditingkatkan. Baik, itulah dari saudari Amel yang telah menyampaikan tentang dalil Al-Quran dan hadis tentang ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada ilmu pengetahuan menurut Islam, akan disampaikan langsung oleh saudari Lina. Bab keempat mengenai ilmu pengetahuan menurut Islam. Dari tadi kan udah jelas ya, dari Al-Quran sendiri kan Al-Quran dijadikan sebagai pedoman, petunjuk, dan lain sebagainya. Jadi ilmu pengetahuan dalam Islam itu dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan di dunia. Jadi dari situ, khususnya dari Al-Quran, ya kita bisa dari Al-Quran tuh kita jadiin pedoman hidup kita, hidup manusia seperti itu. Selain itu juga ilmu pengetahuan itu digunakan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh anak kelompok D. Kepadanya saya persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Hajat atas waktu dan tempatnya. Teman-teman, kita ulas balik dari pertama yang 6 poin ini menjelaskan tentang apa? Kan? Ilmu. Maksudnya yang 6 poin itu tentang apa gitu? Fungsi Al-Quran. Yang kedua ada apa? Ada keutamaan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada dalil Al-Quran dan hadis tentang ilmu. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu ini apa sih? apa? Dari bahasa Arabnya itu ada alima, ya alamu,
menurut Islam. Nah, selanjutnya itu sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk anak kelompok A, kemudian kelompok B, kelompok C, dan kelompok D untuk bertanya. Salah satu yang itu hanya menjawab minimal 1 dulu pertanyaan. Dipersilakan kepada anak kelompok A. Ya, celan. Salah. Sok. Iya, Mel, pertanyaan. Kasar. Aku ngomongin deh. Izin bertanya ke kelompok D-nya, Mel. Dari mana, Dek? Itu. Bagaimana tanggapannya tentang orang-orang yang memberikan pengetahuan tipis-tipis tanpa memberikan penjelasan yang lebih Bagaimana tanggapannya tentang orang-orang yang memberikan pengetahuan tipis-tipis tanpa memberikan penjelasan yang secara detail? Bahkan kejadian tersebut bisa menjadikan orang-orang jadi menerka-nerka apa arti dan penjelasannya. Mengerti? Mengerti tidak? Saya ngomong deh. Insya Allah mengerti. Jadi yang memberikan izin bertanya ke kelompok 1. Tadi kan dijelaskan katanya di Al-Quran itu ada ilmu mengenai tata surya atau kayak ilmu biologi atau fisika gitu ya. Ayat berapa atau Quran surat apa yang membahas ilmu tata surya? Terima kasih. Pertanyaannya Salam bala salam. Salam bala. untuk pertanyaannya, apakah ayat kauliyah dan kauliyah itu dapat bertentangan, jika bertentangan kenapa, dan kalau tidak kenapa? Bertanya ke kelompok mana? B. Gimana kelompok B? Siap. Oke. Perwakilan anak kelompok D, saya izin tanya, bagaimanakah batasan haram dan halal dalam konteks ilmu pengetahuan dan sains modern di mata Islam? Apakah dapat dimengerti? Terima kasih. Izin jawab dari anak kelompok B, mungkin bukan tata surya, maksudnya garis edar. Dijelaskan dalam Quran surat Yasin 36:40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edar. Seperti aku padamu. Bagaimana? Apakah saudara isyarat kebenaran pada ayat-ayat kauliyah? Jadi ketika ada dalil yang menjelaskan di ayat kauliyah, maka pembuktiannya itu di ayat-ayat kauliyah. Jadi sesuai dengan ayat-ayat kauliyah. Seperti tadi katanya air laut dan air tawar tidak bisa bernyatu, dijelaskan dalam Al-Quran dan buktinya pun ada. Itu. Yaitu membaca ayat-ayat kauliyah dan membaca ayat-ayat kauniyah. Kompilasi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun disebut Al-Quran. Al-Quran berisi Iya. Yes. Pertanyaannya katanya bagaimana tanggapan tentang orang-orang yang memberikan pengetahuan tipis-tipis itu tanpa memberikan penjelasan yang secara detail lagi. Nah, menurut saya, karena di sini tanggapan kelompok kami mungkin hanya sebatas bermain tentang logika ya. Nah, orang kenapa memberitahu pengetahuan yang memang tipis-tipis ataupun sedikit? Tadi Yeni juga mengatakan mungkin ada yang pelit ilmu ataupun yang satunya apa ya? Pengetahuannya sebatas itu. Tapi menurut saya memang karena kita juga orang yang sedang berkuliah, dosen itu memberitahu kepada kita itu tidak banyak.
hanya sedikit saja yang dikasih oleh dosen. Nah, yang dikasih tahu oleh dosen itu hanya sebatas garis besarnya saja. Nah, jadi otomatis kita sebagai mahasiswa itu harus mencari yang memang secara detailnya tersebut gitu. Inisiatif gitu. Nah, tadi contoh misalkan Opi ngasih tahu tipis-tipis, maksud tipis-tipis di sini saya asumsikan bahwasanya itu garis besarnya gitu, garis besarnya. Nah, subbab ke bawahnya ataupun apa yang membuat jadi kita itu bertanya-tanya, justru itu yang harus kita cari. Ketika memang orang tersebut telah memberikan pengetahuan yang secara detail, otomatis kita pun mungkin tidak akan mencarinya gitu. Seperti itu gitu. Ya. Izin menambahkan juga saya. Jadi tadi dari yang memberikan penjelasannya tipis-tipis tanpa memberikan penjelasan secara detail. Tadi benar ya kata saudara Iqbal. Jadi kita sebagai misalkan kita si pencari ilmu, kita kan nggak hanya dapat ilmu itu dari satu orang saja gitu. Jadi misalkan kita mau cari ilmu kan pasti ke semua kan, kita baca buku, kita ya sharing-sharing sama yang lebih tahu ilmunya gitu. Jadi tidak hanya dari si orang itu tersebut gitu. Dan kita juga sebagai si orang pemberi ilmu, kita juga tidak bisa menjudge orang itu tuh. Jadi misalkan si itu mah ngasih ilmu tuh cuman ini gitu sih gitu teh. Kita harus apa ya? Itu udah ada teknologi ya. Kita dapat ilmu atau pengetahuan itu tidak semestinya dengan dosen atau secara nyata gitu. Kan ada HP bisa lihat scroll gitu, scroll IG. Ya kan yang menjadi pertanyaan itu tadi orang. Dengan teknologi. Jadi kayak ketika memang